Jadi kita sempat juga menyebut soal daya beli masyarakat. Bapak menilai seperti apa daya beli masyarakat di awal 2024 ini? Karena kalau kita melihat catatan dari pemerintah hingga akhir 2023 ini terjadi fenomena makan tabungan. Apakah ini akhirnya mempengaruhi permintaan pembiayaan? Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan yang sama terus terang bahwa kok kita lihat bahwa begitu tumbuhnya kita sangat bagus sampai Juli Agustus tiba-tiba kok menjelang akhir tahun terjadi penurunan. Nah, saya melihat fenomena ini apa sih yang terjadi? Analisa saya mungkin lebih banyak makan tabungan atau apapun juga terjadi. Kalau bicara makan tabungan dan segalanya, mungkin masyarakat kita juga udah jenuh nih. Selama masa COVID nggak bisa kemana-mana. Dan kalau kita lihat daya beli turun mungkin kepada sektor apa dia misalnya turun terhadap belinya. Tapi kepada sektor pariwisata kita lihat luber. Bahkan kemarin kita dengar di Bali, itu orang sampai jalan ke airport loh. Itu stres kan berarti kan. Artinya apa? Begitu numpuk di beberapa kota pariwisata kita. Seperti Bali dan beberapa tempat lain. Kita juga sering mendengar, melihat bahwa oh kawan-kawan kita ke Labuan Bajo, ke sini, ke situ. Jadi fenomenanya mungkin ini kayak balas dendam gitu loh. Kami udah lama nggak kemana-mana, sekarang waktunya kita harus pergi bersama. Dan mungkin alokasi pemakaian dananya kemana gitu loh. Menurut saya kita melihat bahwa traffic di airport juga kemarin. Wih luar biasa. Beberapa kali saya ada tugas kantor harus pergi ke luar kota. Itu mau ke terminalnya aja tuh effort banget. Sampai yang keberangkatan bisa dilempar ke kedatangan atau mungkin kemana. Dan mungkin ini hanya sesaat yang nantinya mungkin balik lagi kepada kebutuhan masing-masing. Karena sekarang kendaraan udah ganti, semua udah ganti. Terus what next? What next do I have to spend? Akhirnya ujung-ujungnya spendingnya mungkin larinya ke yang tadi. Menurut saya ini analisa saya secara pribadi fenomenal untuk bereaksi dan segalanya. Dan kita melihat juga pemerintah kan mendorong pariwisata itu juga tinggi kan, benar nggak? Suka atau nggak suka begitu ada ketemu hari kejepit, that's libur. Tapi mungkin saya nggak melihat sesuatu yang mengkhawatirkan dan tetap saya melihat bahwa bahkan saya bertanya dengan pelaku otomotif, bulan Januari gimana dirasakan turun nggak? Masih tetap dirasakan naik dibandingkan Desember. Jadi mudah-mudahan apa yang kita perkirakan daya beli ini turun tidak juga menjadi satu hal yang perlu kita khawatirkan. Along the line mungkin akan terjadi peningkatan lagi. Itu harapan saya. Artinya daya beli bukan menurun tapi alokasinya saja yang berpindah begitu. Betul. Ya. Tapi balas dendam ini menarik yang tadi Bapak sampaikan. Apakah menurut Bapak masih akan berlanjut balas dendamnya di 2024? Karena kalau kita melihat COVID ini kan sekitar 2 tahun ya Pak, dan kemarin ini kan baru kita berubah menjadi endemi. Apakah dibutuhkan 2 tahun ke depan sampai akhirnya masyarakat ini bisa kembali lagi ke rutinitas sebelum terjadinya pandemi? Nah, bicara mengenai balas dendam ini, kapan dia akan berhenti dan segalanya. It all back, kembali lagi itu akan kembali lagi kepada bagaimana nih para pelaku-pelaku usaha ini di dalam memenangkan hati masyarakat. Ya terutama yang sektor pariwisata tentu mereka tuh udah puasanya lama, COVID nggak kemana-mana dan segalanya. Bayangkan kalau mungkin lebih lama lagi mereka harus gulung tikar. Dan sekarang ini mungkin begitu banyak promo-promo mereka tawarkan. Tur ke sini sekian banyak. Artinya apa? This is saatnya kami harus return is the same things yang saya dengar juga di Singapura. Sekarang kalau kita ke Singapura, harga room per charge-nya per night, it is too expensive. Sangat-sangat mahal menurut saya Mbak Aneka. Tapi kenapa orang tetap pergi? Which is padahal 1,5 jam traveling dan segalanya. Mungkin orang jenuh gitu loh. Tapi kapan dia berakhir jenuh dan segalanya? Ya kalau tabungannya udah mulai berkurang, udah mulai berpikir dan akan kebutuhan lain yang dia butuhkan, everybody is going. Saya akan yakin bahwa akan kembali kepada normal situation. Baik, tapi Pak Suwandi, ketika tadi Bapak sampaikan pemerintah ini mendukung sekali sektor pariwisata begitu dengan memberikan cuti bersama sepanjang tahun 2024 ini cukup banyak. Apakah menurut Bapak dibutuhkan juga insentif untuk sektor otomotif atau sektor pembiayaan? Karena kalau kita lihat sudah ada sebenarnya insentif DP 0% misalnya begitu. Tapi apakah menurut Bapak saat ini masih relevan di tengah support yang cukup masif terhadap sektor-sektor lainnya? Nah, ini yang kita harus bijak dan hati-hati juga ya kalau bicara insentif untuk sektor otomotif pernah pemerintah memberikan. Satu saat kalau Mbak Aneka ingat ada yang namanya penghapusan PPNBM ya. Nah, pajak barang mewah.
itu benar-benar membuat masyarakat animonya kembali membeli. Nah, ini saatnya nih PPNBM-nya nol gitu kan. Nah terus sudah dicabut dan tentunya begitu kembali normal. Nah terus kita juga lihat bahwa pemerintah ini sekarang sedang dalam balancing, mengharapkan masyarakat Indonesia masuk ke dalam pembelian kendaraan berbasis listrik. Terus insentif-insentif diberikan tentu untuk yang listrik. Nah terus kemarin kita sempat dengar juga adanya kemungkinan mobil-mobil yang combustion, yang berbasis bahan solar akan dinaikkan pajaknya. Harapan kita ya janganlah gitu ya. Jangan langsung diberikan kenaikan, dan tentunya memang himbauan akan untuk masuk ke sana. Tentu kita juga harapkan produsen-produsen otomotif yang berbasis listrik juga menawarkan variatif kendaraan listrik yang saat ini mungkin dirasakan masih mahal ya. Karena kendaraan listrik yang sekarang ditawarkan harganya 600 juta ke atas loh. Mudah-mudahan ada kendaraan listrik yang harganya di bawah itu. Dan tentu orang yang udah pengen tahu apa sih kendaraan listrik, dan juga harapan kita adalah saya yakin kok misalnya kalau memang banyaknya bukan stimulus tapi fasilitas-fasilitas untuk kendaraan listrik itu sudah kita dapetin, misalnya ganjil genap nggak ada, tapi kalau misalnya SPKLU-nya, charging stationnya banyak dan segalanya, ini yang harus sebenarnya dipersiapkan infrastrukturnya. Jadi harapan kita adalah pemerintah itu di dalam mengambil tindakan-tindakan itu mungkin perlu beberapa hal yang diperhatikan. Jangan sampai misalnya you kill one things, misalnya wah ini kalau yang berbasis bahan bakar harus naik, nanti malah akan menurunkan penjualan kendaraan sendiri, karena sementara supply daripada kendaraan listriknya juga belum terlalu banyak dan belum siap, dan infrastrukturnya juga belum terlalu banyak. Itu sih menurut saya. Baik, tapi bagaimana dengan permintaan pembiayaan untuk kendaraan-kendaraan listrik, Pak? Karena yang Bapak sampaikan, kendaraan listrik, terutama mobil ini kan dijual dalam harga yang range-nya cukup mahal gitu. Tapi kita sempat tahu ada satu brand yang sangat diminati, bahkan sampai inden berbulan-bulan bahkan tahunan begitu. Apakah menurut Bapak ini adalah sebuah fenomena sesaat atau sebenarnya akan terus berlanjut seperti ini? Nah kalau kita bicara brand tertentu yang diinden dan perlu waktu yang lama untuk menunggu, dan tentu kita mesti kembali melihat supply and demand. Supply-nya banyak nggak? Kenapa jadi inden lama? Atau memang supply-nya nggak banyak? Atau memang ini adalah strategi di mana supaya orang animonya bisa beli? Artinya menurut Bapak ini hanya strategi, bukan memang di luar ekspektasi brand itu ternyata diminati oleh banyak orang? Saya sih iya nggak melihat, saya nggak terlalu banyak mendengar bahwa karena harus nunggu lama, dan rata-rata sih biasanya mereka harus siap. Tapi kita melihat begitu banyak produk-produk baru ya, bahkan kemarin baru launching BYD. Ya, dan bahkan sudah menawarkan bahwa BYD ini bisa tidak perlu melakukan penggantian baterainya sampai dengan 1,2 juta kilometer. Yet to be proven. Kalau memang ini benar, ini menarik. Tapi harganya berapa? Kembali lagi di Indonesia, Mbak Aneka, saya mungkin bertanya kembali kepada Mbak Aneka. Orang beli kendaraan itu di Indonesia sifatnya untuk apa sih? Investasi kan? Rata-rata beli nanti kalau saya jual, saya masih bisa punya nilai jual. Kalau kendaraan listrik, nanti orang berpikir, kalau nanti baterainya lemah, jangka waktu itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masih punya nilai nggak? Ini kan harus menjadi challenge kita, karena rata-rata kendaraan listrik ini belum ada yang 5-6 tahun. Challenge-nya adalah, nanti mesti ada terbentuk harga bekasnya ada nggak? Karena tadi kembali, orang beli kendaraan di Indonesia adalah investasi, harapannya. Tapi pastinya kendaraan listrik ini mungkin akan menjadi pilihan bagi siapapun juga masyarakat Indonesia yang mungkin sudah mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi. Baik.